Kau baik-baik saja tinggal di daerahku, Moon. Mengapa kau bersikeras untuk kembali? Tapi aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, Mama dan Ayah tidak akan sebaik ini padaku. Di masa depan seluruh keluarga Chet akan menjadi milikku. Dan dua kakak perempuan cantik seperti bunga juga milikku. Chen Xingyu, apa yang kamu katakan? Bangunlah. Aku adalah orang yang paling disayangi para saudari. Aku adalah kebanggaan keluarga. Biar ku beritahu. Sebenarnya, aku tidak. Semua orang tahu rahasia ini. Anggota keluarga hanya tidak menyukaimu. Kamu menipu mereka. Kamu memfitnahku. Kamu memfitnahku. Biarkan dia pergi. Binatang buas, Xingyu cukup baik hati untuk memegang payung untukmu. Beraninya kamu menyakitinya? Kakak. Percayalah padaku. Percayalah padaku. Diam. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah membawamu kembali ke keluarga Chan. Aku lebih suka hanya punya satu adik. Dan itu adalah Xingyu. Apakah kamu menyesalinya? Jadi di keluarga ini, tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Tidak ada yang mempercayaiku. Menyesalinya. Populasi di sini bertambah 5 juta. Ada gempa bumi di sini. Di sini biarkan mereka menemukan listrik. Tempat ini. Keterampilan biliar berkurang 1000 kali. Keterampilan biliar menurun 1000 kali lipat. Aku terlahir kembali. Aku kembali pada hari Chen Xingyu, memintaku menanggung kesalahan untuknya. Kakak, kau sama sekali tidak boleh memberitahu ayah. Jika ayah tahu aku bertaruh pada pertandingan, dia pasti akan memukulku sampai mati. Aku mohon padamu. Kau harus menanggung kesalahan ini untukku. Kau juga tidak ingin melihat para saudari sedih kan? Aku mohon padamu. Kau harus menanggung kesalahan ini untukku. Keluar. Pukul itu. Baiklah, kita bisa lihat. Menghadapi tantangan epik seperti itu, pemain Amerika itu memilih untuk meninggalkan. Bukankah itu hanya tembakan pantulan biasa? Seorang pemain profesional tidak bisa melakukannya. Teknik biliar benar-benar merosot 1000 kali lipat. Kakak. Xingyu, cepat lihat apa yang kakak sulung bawakan untukmu. Kakak kedua juga membawakanmu hadiah. Stik biliar yang indah sekali. Pasti sangat mahal kan? Cepat dan berterima kasihlah pada kakak sulung. Terima kasih kakak sulung. Kamu adalah pahlawan keluarga kita. Kamu pantas mendapatkan hal terbaik di dunia. Xingyu, untuk menghadiahi kamu karena memenangkan kejuaraan milik keluarga kita, aula biliar paling populer akan menjadi milikmu mulai sekarang. Kakak tertua akan lebih dulu membantumu mengelolanya. Terima kasih ayah. Jadi dicintai. Bisa begitu nyata. Aku sudah memikirkan namanya.
Itu akan dinamakan klub biliar Xingyu. Bekerja keras, Lau. Apa yang terjadi pada tanganmu? Berdiri. Ada apa, Ayah? Kamu baru ingat kamu punya anak, bukan? Berhenti bicara omong kosong. Apa sebenarnya yang terjadi pada tangan Xingyu? Tangannya. Ayah. Kami sedang bermain biliar dan membuat taruhan. Setelah kakak kalah, Jadi dia memukul tanganmu. keluarga Chen kita membangun reputasinya di atas biliar. Xingyu adalah orang pilihan generasi berikutnya. Dia memegang di tangannya masa depan keluarga Chen kita. Beraninya kamu melancarkan pukulan sekejam itu. Aku bahkan belum bicara. Dan kamu sudah menghukum mati aku. Kalian semua, kalian benar-benar adil dan bijaksana. Meskipun Xingyu dan keluarga kita tidak memiliki hubungan darah, kami sudah lama menganggap dia sebagai saudara kandungmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? The film was translated and Ayah. narrated by M Media. Mama, tolong jangan bicara tentang kakak seperti itu. Bagaimanapun juga dia sudah berada di luar, menderita begitu banyak selama bertahun-tahun ini. Sementara aku menikmati kenyamanan di rumah, aku bahkan menerima begitu banyak hadiah. Kakak cemburu padaku. Aku bisa memahaminya. Meskipun aku tidak bisa bermain biliar lagi, itu tidak masalah. Kakak bisa pergi bermain sebagai gantinya. Dia sampah sepertinya. Bahkan tidak bisa melewati gerbang stadion. Cukup berhenti bicara. Xingyu, kamu terlalu baik hati. Itulah mengapa dia selalu mengganggumu. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, kita pasti akan menyembuhkan tanganmu. Kami tidak akan membiarkanmu tidak bisa berkompetisi, oke? Chen Yuan berlutut, minta maaf pada Xingyu. Kakak sulung. Itu tidak perlu. Selama kakak bahagia. Tidak apa-apa jika aku tidak bermain biliar. Kakak. Para saudari, memberiku hadiah. Jika kau menginginkannya, ambil saja. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Kamu suka berpura-pura tidak bersalahkan. Kamu suka berpura-pura. Aku akan membiarkanmu berpura-pura. Chen Yuan, Kamu suka berpura-pura kan? Berpura-pura. Chen Yuan, Berpura-pura. kamu gila. Chen Yuan, apa kamu gila? Xingyu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku tidak tahu. Apa salahku? Sampai kakak sangat membenciku. Kakak. Jika kau berpikir, aku mencuri orang tua dan saudari, maka aku akan pergi. Xingyu, kamu tidak boleh pergi. Dialah yang seharusnya pergi. Jangan usir kakak. Ayah. Mama. Jangan salahkan kakak. Ini semua salahku. Itu karena aku terlalu kompetitif dan menutupi kecemerlangan kakak. Nah, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, dan kamu tidak perlu memohon untuknya. Dia tidak layak. Berlututlah. Minta maaflah pada Xingyu. Menyuruhku meminta maaf padanya. Jangan harap. Dasar bajingan. Anak durhaka. Dasar binatang. Selama bertahun-tahun, kamu memanggilku anak durhaka. Binatang. Bajingan. Keparat. Apakah kamu sudah melupakan namaku sepenuhnya? Kamu membawaku kembali hanya untuk mencari seseorang untuk dianiaya, kan? Kepalsuan. Keangkuhan. Kelicikan. Anjing di jalanan lebih manusiawi daripada kalian semua. Binatang. Sekarang kamu sudah berani melawan.
Apakah kamu masih menganggap ini rumah? Aku menganggap tempat ini sebagai rumah. Mencoba menyenangkan kalian semua. Tapi bagaimana dengan kalian? Kalian memukulku kapanpun kalian mau. Kalian memarahiku kapanpun kalian mau. Kalian menimpakan semua kesalahan hanya padaku. Seolah-olah di dunia ini, semua kesalahan dilakukan olehku sendiri. Kamu tumbuh di daerah kumuh. Kamu memiliki tubuh yang penuh dengan kebiasaan buruk. Pukulan dan makianku padamu juga demi kebaikanmu sendiri. Aku memberitahumu, Chen Yuan. Hari ini, jika kamu tidak meminta maaf kepada kami, maka kembalilah ke daerah kumuhmu. Kembalikan semua The barang film kami, was lalu pergi. translated and Baiklah. narrated by M Media. Kau mengatakan ini. Kita akan menyelesaikan ini satu persatu. Chen Yuan, Hari pertama aku pulang. Dia mendorongku ke kolam. Sekarang aku akan membalasnya. lepaskan. Biarkan dia pergi. Nah, Nah, Kau menjebakku. Dia menjewer ujung telingaku dan menunjukkannya kepada para tamu. Aku akan membiarkanmu merasakan perasaan ini juga. Chen Yuan, hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Aku hanya menggunakan cara kau memperlakukanku untuk memperlakukanmu. Ini hanyalah setetes air di lautan. Kau sudah tidak tahan dengan ini. Chen Yuan, kamu telah sangat mengecewakan kami. penyalahlah dari pandanganku. Chen Yuan, aku memperingatkanmu, jika kamu meninggalkan keluarga Chen, kamu bukan siapa-siapa. Kamu akan mati di luar. Melihatmu setiap hari. Aku lebih baik mati di luar. Chen Yuan, Biarkan dia pergi. Klub biliar drama dan musik Singyu. Singyu, aku menghadiahi kamu karena memenangkan kejuaraan milik keluarga kita. Aula biliar paling populer akan menjadi milikmu mulai sekarang. Kakak tertua akan lebih dulu membantumu mengelolanya. Terima kasih, Ayah. aku sudah memutuskan namanya. Itu akan dinamakan Klub Biliar Singyu. Karena aku telah menjalani kehidupan kedua, maka aku tidak akan menanggung penghinaan ini. Aku akan bermain bersamamu dengan benar. Aku ingin mengambil kesombonganmu dan menginjaknya satu persatu. Ayah, kakak hanya memiliki temperamen seperti itu. Tolong jangan marah padanya lagi. Aku akan pergi meminta maaf kepada kakak dan memintanya untuk kembali. Aku telah mengambil banyak kasih sayangnya. Dia mengatakan beberapa hal padaku atau memukulku beberapa kali. Juga pantas. Jangan sebut dia lagi padaku di masa depan. Jika dia berakal sehat, aku bisa mati dengan tenang. Kamu juga tidak perlu mencarinya. Jika dia tidak bisa mencari nafkah, dia pasti akan kembali. Kadang-kadang, orang tidak seharusnya terlalu nyaman. Beberapa hari yang baik dan dia menjadi manja. Orang sepertinya, bahkan jika dia mati di luar, dia pantas mendapatkannya. Mama benar-benar marah. Dia sudah tidur. Untuk Chen Yuan yang menjadi seperti ini hari ini, aku sebagai kakak sulung bertanggung jawab. Itu karena aku lalai dalam mendisiplinkannya. Dia mengembangkan kesombongan dan kelemahan cemburu. Lebih dari itu, dia juga sangat licik, egois, dan jahat. Dia juga memiliki kecenderungan terhadap kekerasan. Seharusnya kita tidak membawanya kembali sejak awal. Baiklah, mari kita berhenti membicarakannya. Singyu, kemarilah. Ini di sini adalah milik biliar Singyu. Laporan transaksi untuk bulan ini. Semua orang tahu kamu akan datang menjadi bos dan bisnis menjadi lebih baik lagi. Ini semua berkat kakak sulung. Kau masih yang paling mampu. Ren Tianzui. Klub biliar Shuyu. Mencari pekerjaan. Kalau begitu Anda salah tempat. Saat ini, Singyu Billiards mendominasi seluruh kota. Tempat biliar kami juga akan segera tutup. Sebaiknya Anda cari di tempat lain. Dalam 3 hari, aku akan membuat aula biliar milikmu, mendominasi biliar Singyu. Apa maksudmu? Pertandingan tantangan. Aku ingin menantang seluruh kota.
Jika ada yang bisa mengalahkanku, bawa pulang hadiah uang 100.000. Berdasarkan dirimu. Di dunia biliar, aku belum pernah mendengar namamu. Mengapa aku harus mempercayaimu? Bagaimana jika kamu gagal mempertahankannya? Aku akan hancur. Percaya atau tidak? The film was translated and narrated by M Media. Keputusan ada di tanganmu. Selamat bekerja sama. Ini? Bagaimana ini bisa jadi sekacau ini? Maafkan aku, Kakak Sulung. Aku begadang terlalu larut tadi malam. Kemana perginya pengasuh? Kepala pelayan. Kepala pelayan. Nona Sulung. Kepala pelayan. Di mana pengasuh keluarga kita? Nona Sulung, apakah Anda lupa? Sejak Tuan Muda kembali, pengasuh itu dipecat oleh Anda. Semua pekerjaan rumah dilakukan oleh Tuan Muda. Aku. Saat itu aku hanya ingin melatihnya sedikit. Aku takut dia orang miskin yang tiba-tiba menjadi kaya. Akan merusak moralnya. Aku tidak menyangka dia akan melakukannya 8 tahun berturut-turut. Kakak Sulung. Itu adalah pilihannya sendiri. Bukannya keluarga ini tidak punya uang. Dia berpura-pura menyedihkan sepanjang hari. Bukankah dia hanya mencoba mencari perhatian? Cukup. Kepala pelayan. Cari pengasuh lain dan bawa dia ke sini. Telepon juga Chen Yuan. Lihat di mana dia berada. Apakah dia butuh pakaian? Kirimkan beberapa pakaian untuknya. Kakak Sulung. Kamu adalah saudara perempuannya, bukan ibunya. Mengapa kamu masih mengurus belanja pakaiannya? Bukannya dia sendiri tidak punya uang. Dia bisa membelinya sendiri. Aku tidak tahu mengapa ayah memberinya begitu banyak uang setiap bulan. Kemana dia menghabiskan semua uang itu? Cek lagi, apakah ada uang di kartunya? Jika tidak cukup, transferkan lagi sedikit padanya. Nona Sulung, Tuan Muda tidak punya kartu. Awalnya Anda takut dia tiba-tiba kaya. Jadi Anda tidak memberinya kartu. Anda ingin dia datang kepada Anda untuk meminta uang. Datang padaku untuk itu. Tapi selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah meminta apapun dariku. Lalu biaya hidupnya selama bertahun-tahun ini. Dan juga, hadiah yang dia belikan untukku. Nona Sulung, sejak Tuan Muda Chen Yuar meninggalkan rumah, Tuan dan Nyonya memberitahu saya mengambil kamarnya dan membersihkannya. Dan juga, mereka ingin barang-barangnya dibuang seluruhnya. Lihat. Jangan buang dulu, bawa ke sini. Nona Sulung, semuanya ada di sini. Ini? Cangkir ini. Dia benar-benar masih menyimpannya. Kakak, coba tebak apa yang kubelikan untukmu. Keluar, berhenti menggangguku. Itu cangkir edisi terbatas. Aku tadinya akan. Membelikanku hadiah dengan uangku sendiri. Apa yang perlu dibanggakan? Keluar. Dia awalnya selalu mencintai keluarga kita ini. Hanya saja aku terlalu dingin padanya. Itu sebabnya dia lari dari rumah. Chen Yuan, bantu aku membuang sampah. Baiklah kakak kedua. Tunggu sebentar. Ini untukmu. Terima kasih kakak kedua. Aku hanya menyebutkannya dengan santai sekali. Dia benar-benar memperlakukannya seperti harta karun. Sungguh bodoh. Kakak Sulung, kakak kedua, apa yang kamu lakukan di sini? Kita harus pergi latihan biliar sekarang. Xing Yu. Kita.
selalu salah paham terhadap Chen Yun. Mengapa sepatu saya ada di sini? Bukankah ini sepatu yang kuberikan padamu sebelumnya? Mengapa ada di tempat Chen Yun? Adik kecil. Sepatu milikmu ini, jangan dibuang dulu. Biarkan aku memakainya. The film was translated and Baiklah. narrated by M Media. Tangan saya terpeleset. Ambil sendiri. Kamu hanya pantas mengambil sampah yang tidak saya inginkan. Saya sudah lama menginginkan sepasang sepatu ini. Saya terus mencari tetapi tidak dapat menemukannya. Saya tidak menyangka, saudara laki-laki saya mengambilnya. Kakak sulung memberi saya sepasang sepatu kertas. Saya selalu tidak tega memakainya. Saya tidak menyangka, mereka akan berakhir seperti ini. Jika kakak menginginkannya, dia seharusnya memberitahu saya saja. Saya akan memberikannya kepadanya. Mengapa dia harus mengambilnya secara diam-diam? Baiklah Xing Yu, sudah cukup. Kakak tertua akan membelikanmu sepasang lagi. Chen Yuan ini benar-benar tidak bisa mengubah sifatnya. Aku menyesal bahwa aku masih memandangnya dengan pandangan baru. Penjahat ini pandai menggunakan rencana dan trik. Dia pasti sengaja mengatur barang-barang rusak ini di sini untuk kita lihat. Ingin kita merasa bersalah. Awalnya aku berpikir, setelah dia menghilangkan kebiasaan buruk ini, ayah akan membiarkannya mengelola klub biliar. Sekarang tampaknya, dia benar-benar tidak tertolong lagi. Ketika klub Xing Yu menjadi semakin makmur, dia hanya akan menunggu dan menyesalinya. Berani mengkhianati keluarga. Benar-benar serigala tak tahu terima kasih. Semuanya, klub biliar Shuyu kami, tantangan Raja Biliar, resmi dimulai. Semuanya, selama Anda bisa mengalahkan Raja Biliar tetap kami, Anda bisa menerima hadiah sebesar 100.000. 100.000. 100.000. Nyonya bos, berhentilah berjuang. Klub biliar Xing Yu dikelola langsung oleh Chen Xing Yu. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan mereka? Tepat sekali. Ketika masa sewa berakhir, tutup saja. Jika tempat di seberang jalan tidak penuh, siapa yang mau datang ke sini? Benar. Jika kita tidak mencoba, bagaimana kita akan tahu itu tidak berhasil? Nona Reng. Bagaimanapun juga kita adalah teman lama. Izinkan saya memberi Anda nasihat. Melawan keluarga Chen, Anda tidak bisa menang. Sebuah klub membutuhkan pemain master. Untuk menarik pelanggan. 3 bersaudara dari keluarga Chen. Mereka semua adalah puncak dunia biliar. Bagaimana Anda bisa bersaing? Kecuali Anda berhasil mengundang pemain profesional. Ketiga saudara kandung itu, jadi keluarga Chen secara eksternal, tidak pernah mengakui bahwa aku adalah bagian dari keluargamu. Selanjutnya sambutlah Raja Biliar tuan rumah kami, Chen Yuan. Chen Yuan. Hai Chen punya orang seperti itu. Saya sudah berkeliaran di olah biliar selama bertahun-tahun. Saya belum pernah melihat orang ini. Nyonya bos, jangan biarkan diri Anda dibodohi. Entah itu bagan atau kuda, keluarlah dan tunjukkan keahlianmu. Siapa yang mau mencoba? Saya akan pergi. Mulai pukulan pembuka. Kamu pergi duluan, agar kamu tidak menunda dan mencari alasan. Aku takut jika aku melakukan pukulan pembuka, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk memukul. Itu benar-benar sombong. Kamu pikir kamu bisa membersihkan meja dalam satu pukulan. Bahkan jika Chen Xing Yu berdiri di sini, dia tidak akan berani berbicara kesombongan seperti itu. Aku benar-benar bisa membersihkan meja dalam satu pukulan. Nyonya bos, di mana Anda menemukan pria tampan ini? Jika kamu bisa membersihkan meja dalam satu pukulan, saya akan di tempat Anda ini membeli 100.000 perpanjangan keanggotaan. Bagus. Itu kesepakatan. Chen Yuan, omong kosongmu terlalu berlebihan. Meskipun aku sangat mengakui keahlianmu, kamu tetap tidak seharusnya berbicara sembarangan. Tunggu sebentar. Biarkan saya merekam momen indah ini. Judulnya harus Kakak Epi. Demonstrasi langsung.
translated and narrated by M Media. Dia benar-benar membersihkan meja dalam satu pukulan. Pemain profesional yang bisa melakukan ini sangat jarang. Dia benar-benar melakukannya. Saya pasti salah lihat. Streamer, apakah hatimu sakit? Sialan. Ini pasti video hasil sintesis kan? Tidak. Ini efek khusus. Saudara, ini siaran langsung. Ini bukan film. Dari mana datangnya efek khusus? Ini, bagaimana itu bisa masuk? Apakah yang kau katakan itu berlaku? Itu hanya keberuntungan, kecuali jika kamu melakukannya lagi. Jika kamu melakukannya lagi, saya akan bayar uangnya. Kalah itu tidak ilegal. Kamu benar-benar punya nyali. Membersihkan meja dalam satu tembakan itu sangat sulit. Melakukannya lagi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimanapun juga saya tidak melihat dengan jelas. Itu tidak dihitung. Lupakan saja. Aku hanya bercanda. Kakak, di masa depan, sering-seringlah datang dan bermain. Apa maksudmu? Apakah kamu takut saya tidak mampu membayar? Saya bilang saya tidak melihat dengan jelas. Kecuali jika dia melakukannya lagi. Kalau begitu perhatikan baik-baik kali ini. Shen Yue, ketua seri turnamen biliar. Membersihkan meja 2 kali berturut-turut. Keterampilan ini benar-benar menakutkan. Dalam waktu setengah jam, aku ingin semua informasi tentang orang ini. Ya, bos. Masuk lagi. Itu masuk lagi. Bagaimana dengan itu? Apakah kau melihat dengan jelas kali ini? Dia membersihkan meja lagi. Guru, terimalah pengakuan saya. Selama semua orang sering datang bermain teknik-teknik ini, aku akan mengajarkan semuanya padamu. Terimalah sujud dari muridmu ini. Nah, cepatlah dan pergi isi ulang akunmu. Aku. Tidak perlu uang, cukup sering-sering bawa teman di masa depan untuk berlatih tanding dan bertukar keahlian. Saya pasti akan membawa teman-teman saya ke sini. Mereka semua ada di biliar Xingyu. Saya akan membawa mereka semua untuk membeli kartu anggota. Untuk bisa belajar keterampilan seperti itu di sini. Mengapa harus pergi ke tempat lain? Ibu pemilik, isi ulang 2000 ke keanggotaan saya. Saya juga ingin isi ulang. Saya juga mau isi ulang. Saya juga ingin isi ulang 2000. Klub biliar Xingyu. Kakak, apa yang sedang terjadi? Bukankah masih ada tempat? Mengapa mereka pergi? Sisi seberang, mereka mengadakan turnamen tantangan Raja Biliar. Konon Raja Biliar di sana memiliki keterampilan yang cukup bagus. Banyak orang datang khusus untuknya. Kakak, jangan khawatir. Itu hanya gelar Raja Biliar kecil. Besok kamu sebarkan berita. Katakan saja bahwa saya ada di sini secara pribadi. Bisnis pasti akan meledak. Baiklah, dengan adikku juara turnamen biliar yang menjaga tempat ini, pasti tidak akan ada masalah. Kakak, cepat lihat siaran langsung teman saya. Orang ini bermain sangat hebat. Tembakan hebat, tembakan hebat. Tembakan hebat, tembakan hebat. Bagaimana penampilanku? Sosok orang ini terlihat sedikit seperti Chen Yun. Bagaimana mungkin itu Chen Yun? Teknik stick yang begitu ganas, cepat dan kuat. Tingkat permainan ini hampir sebanding dengan milik Xingyu. Pria itu Chen Yun tidak akan pernah bisa mencapai ini seumur hidupnya. Itu benar-benar Chen Yun. Akhir siaran langsung. Mengapa siaran langsungnya berakhir? Di mana temanmu? Aku harus pergi mencarinya. Aku yakin orang ini adalah Chen Yun. Kakak, sejak kakak laki-laki pergi, mengapa kamu selalu begitu gelisah? Jika dia benar-benar memiliki keterampilan ini, dia tidak akan membuat ayah dan ibu begitu marah. Tepat sekali kakak. Kamu pasti salah. Jika dia memiliki keterampilan ini, dia pasti sudah lama memamerkannya kepada kita. Mungkin aku terlalu mengkhawatirkannya. Kakak, jangan khawatir. Ketika saya membuat bisnis biliar semakin besar, dia pasti akan The kembali. film was translated and narrated by M Media. Ini semua berkat kamu. Bisnis biliar kami bisa begitu ramai. Bahkan pelanggan tetap Balai Biliar Xingyu telah tertarik ke sini. Uang itu sudah ditransfer kepadamu. Apakah kau tidak takut bahwa aku akan kalah di pertandingan berikutnya? Aku mempercayaimu.
Silakan sambut penantang berikutnya. Hari ini, kita mengubah cara bermain. Kita akan bertanding dalam pukulan pembuka. Tembakan pembuka. Bagaimana kita mengeksekusi tembakan itu? Aku akan tanpa menyentuh. Bola 8, memukul bola 4, ke dalam lubang samping. Ayolah kamu membual. Membual siapa yang akan percaya itu? Kamu membualkan. Jangan bilang. Kamu bahkan bisa melakukan tembakan melengkung. Sialan, ini adalah yang legendaris. Bola ekstrem dengan putaran samping maksimum. Tidak mungkin, itu luar biasa. Apa yang terjadi? Itu benar-benar terjadi. Saya tahu bahwa di Juwayu Billiards, kamu bisa mempelajari hal-hal baik. Cepat minta dia mengajar. Saya ingin belajar langkah demi langkah. Ini bukan apa-apa. Yang berikutnya, bahkan lebih menarik. Bola 8, di lubang sudut. Jenis tembakan ini adalah tingkat kesulitan neraka. Bola-bola penghalang memblokir semua sudut serangan. Bahkan jika kamu bisa memukul bola putih, menggunakan putaran samping untuk menyentuh bola 8, kekuatannya masih akan tidak cukup. Dan itu tidak akan mencapai lubang saku. Saya benar-benar tidak percaya. Saya benar-benar tidak percaya. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ayolah, biarkan dia menembak. Apa yang dia coba lakukan? Adik, kembalikan pekerjaan rumahku. Kalau tidak, jika ayah tahu bahwa aku membiarkanmu menyalin pekerjaan rumahku, dia akan memukulku lagi. Kakak, tolong bantu aku. Aku janji setelah kali ini, di depan ibu dan ayah, aku pasti akan membicarakan hal baik tentangmu. Chen Yuan, jika ibu bangun nanti, katakan saja bahwa benda ini dirusak olehmu. Kakak kedua. Ini adalah barang kesayangannya. Dia akan memukulku sampai mati. Jangan khawatir, selama kau mau disalahkan. Aku janji, kemanapun kita pergi bermain nanti, aku akan mengajakmu. Dan aku akan mengajakmu bermain biliar. Baiklah. Aku sangat bodoh sebelumnya. Apapun yang kamu katakan, aku mempercayanya. Chen Yuan, aku serius. Hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Pulanglah bersamaku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Cepat pergi. Cukup. Kau mengatakan semua ini, bukankah hanya agar kami mengasihanimu? Kami sudah meminta maaf. Apakah kau belum puas? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Untuk memutuskan hubungan. Mengerti? Kau benar-benar berani memutuskan hubungan dengan kami. Sepertinya kau belum kapok. Baiklah. Jangan. Chen Yuan, bagaimanapun juga kita adalah keluarga yang ikatannya lebih kuat daripada Aku tahu, kita punya kesalahpahaman sebelumnya, tapi kesalahpahaman akan berlalu. Tidak apa-apa jika kita hanya berdebat di antara kita sendiri. Apakah harus seserius ini, sampai memutuskan hubungan? Hanya karena satu kalimat dari Chen Xingyu. Kamu memukulku memarah itu. Dan menolak mendengarkan satu kata pun yang aku ucapkan. Bajingan macam apa? Binatang buas, tidak tahu berterima kasih. Ini adalah nama-nama yang kamu sebutkan untukku. Aku memperlakukanmu sebagai keluarga. Tapi bagaimana denganmu? Kita. Kamu tidak pantas menjadi keluargaku. Chen Yuan, aku tahu, kamu sekarang mengandalkan fakta bahwa kamu punya beberapa keterampilan dan sedikit ketenaran. Tapi bisakah kamu menjamin bahwa segalanya akan semulus ini sepanjang hidupmu tanpa dukungan keluarga Chen? Kamu tidak akan melangkah jauh. Pulanglah bersama kami. Itu adalah pilihan terbaikmu. Hanya dengan begitu kamu bisa berkembang dengan baik. Kakak sulung, mengapa kau berbicara terlalu banyak padanya? Beberapa orang memang tidak tahu berterima kasih. Keluarga Chen membesarkannya begitu lama, bahkan memelihara seekor anjing. Akan memiliki perasaan terhadap kami. Kau ingin memutuskan hubungan kan? Kembalikan biaya hidup. Selama bertahun-tahun ini, kalau tidak, pulanglah bersamaku dengan patuh. Dan berkontribusi pada keluarga. Mengapa kau dapat makanan dan penginapan gratis? Cukup. Apakah kamu belum puas? Masalahnya sudah cukup besar. Xiao Yuan. Aku sudah merancang perjanjian pemutusan hubungan. Kamu hanya perlu menandatanganinya. Jadi kamu sudah bersiap sejak lama. Ya.
Ketika kamu mengusirku dari rumah, aku sudah merancangnya. Mengingat perilakumu yang tidak menentu. Cepat tanda tangani, maka semuanya akan beres. Chen Yuan, kamu suka bermain biliar. Aku bisa kembali dan berbicara dengan ayah agar kamu bergabung dengan klub keluarga Chen dan membiarkanmu bermain secara profesional. Kamu masih ingin aku bekerja sampai mati untukmu? Biar aku beritahu. Tidak mungkin. Kakak Su, berikan kartunya padaku. Ada 100.000 di sini. Anggap saja ini suaku. $100.000. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tahu ada alasan mengapa kau berani memutuskan hubungan dengan kami. Jadi kau kembali melakukan urusan rahasia yang mencurigakan itu lagi. Chen Yuan, apakah kamu benar-benar mencuri lagi? Kamu benar-benar mengecewakanku. Bagaimanapun juga kamu adalah anggota keluarga Chen. Apa yang kamu lakukan hanya akan membawa rasa malu bagi kita. Perasaan kamu terhadapku adalah benar-benar mendalam. Kamu bahkan tidak punya bukti. Namun kamu The menghukumku. film was Jika itu tidak dicuri, translated and lalu dari mana narrated by asalnya? M Media. Kau ingin menggunakan uang yang kau curi untuk memutuskan hubungan dengan kami. Jangan pernah memikirkannya. Aku akhirnya mengerti sekarang mengapa Chen Yuan bersikeras memutuskan hubungan denganmu. Karena kamu tidak pernah mempercayainya. Kamu tidak pernah menyadari kesalahanmu sendiri. Kamu selalu melihatnya melalui kacamata berwarna. Pepatah itu tidak salah. Prasangka di hati seseorang adalah gunung yang besar. Prasangka di hati kalian sudah mencekiknya. Apa yang kau tahu? Orang seperti dia, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan 100.000? Tidak dari mana kamu mendapatkannya. Jika saya katakan, itu adalah gajinya yang kuberikan padanya. Kau memberikannya padanya. Mengapa kau memberikannya padanya? Kamu meremehkannya. Kamu tidak bisa melihat kekuatannya. Tapi itu tidak berarti aku juga buta. Kemampuannya luar biasa. Bukankah kamu sudah menyaksikannya? Aku lelah. Ambil uangnya dan cepatlah pergi. Tidak ada lagi hubungan di antara kita. Kamu juga tidak pantas untuk membuat penilaian apapun tentangku. Chen Yuan, aku tahu kamu telah berada di keluarga Chen bertahun-tahun dan telah menderita banyak ketidakadilan. Tapi aku harap kamu bisa mengerti bahwa bahkan jika kamu meninggalkan keluarga Chen, kamu tidak akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Ya, kamu sekarang sombong dan besar kepala. Kamu pikir kamu bisa bermain secara profesional. Tapi tanpa dukungan keluarga Chen, kamu tidak akan melangkah terlalu jauh. Bagaimana kalau begini aku janji padamu, selama kamu bersedia kembali, aku akan mengadakan konferensi pers, mengumumkan identitasmu, dan meminta maaf secara publik kepadamu. Selain itu, dalam jalur karir profesionalmu, aku akan memberimu bantuan. Jika kamu sadar, maka kembalilah dan temui aku. Aku memberimu kesempatan. Tetapi kamu tidak menghargainya. Bukankah keluarga Chen mendirikan dirinya melalui biliar? Kalau begitu aku akan memotong fondasi keberadaanmu. Wang Su, aku bersedia bermain di pertandingan profesional. Kakak sulung, apakah kau benar-benar akan mengadakan konferensi pers dan meminta maaf padanya? Ini akan memengaruhi reputasi keluarga Chen kita, serta statusmu. Sebagai Ratu Nine Ball, Chen Yuan adalah adik laki-laki kita. Kita memperlakukannya dengan buruk sebelumnya. Kita harus mengakui ini. Keterampilannya sekarang lebih unggul dariku. Jika kita bersikeras untuk tidak membiarkannya pulang, dan dia kemudian menjadi lawan, itu akan lebih sulit untuk ditangani. Bukankah itu hanya sedikit lebih baik keterampilannya? Keterampilan Xing Yu jauh lebih baik darinya. Kamu, jangan terlalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Xing Yu, bagaimana persiapanmu? Kompetisi profesional ini berbeda dari pertempuran kecil di masa lalu. Jangan khawatir, kakak sulung. Saya sudah bersiap sejak lama. Banyak video pertandingan pemain. Saya menyusun sendiri serangkaian teknik. Saya akan membawanya untuk kamu lihat. Baiklah. Xing Yu, sungguh anak yang bijaksana. Keluarga Chen kita memilikinya. Sungguh beruntung. Ya, aku tahu seharusnya aku tidak membawa Chen Yuan kembali. Sungguh sial. Xiao Ling, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu lagi? Kakak sulung kakak kedua, apakah kalian melihat manual bolaku? Kamu tidak bisa menemukannya.
Kapan terakhir kali kamu menggunakannya? Sepertinya ketika dia kabur dari rumah. Mungkinkah Chen Yuan yang mencurinya? Jangan membuat tuduhan tanpa dasar. Baru saja dikatakan beberapa saat yang lalu. Jangan membesar-besarkannya. Hanya ada beberapa orang di rumah ini. Jika bukan dia, siapa lagi? Jika kakak mengambilnya tidak masalah. Tetapi jika jatuh ke tangan orang jahat, maka kita akan berada dalam masalah. Itu inti pengalaman saya bertahun-tahun. Itu cukup untuk memungkinkan orang biasa untuk menjadi seorang ahli. Orang biasa menjadi ahli. Bukankah itu Chen Yuan? Kakak sulung. Itu adalah Chen Yuan yang menjelaskan teknik Xingyu. Chen Yuan, jangan salahkan saya. Saya tidak akan membiarkan kamu kembali ke rumah ini lagi. Xingyu, beritahu kakak sulung, apakah kamu benar-benar yakin bahwa Chen Yuan mengambil manualmu? Sebenarnya, saya seharusnya tidak mengatakan ini, tetapi gaya bermain kakak dan apa yang tertulis di manual saya benar-benar terlalu mirip. Saya hanya takut kakak menyebarkan manual itu keluar. Ketika itu terjadi, orang lain akan menggunakannya melawan saya, dan itu akan terlalu membuat frustrasi. Benar saja, sudah kubilang Chen Yuan, mengapa tiba-tiba menjadi gangguan publik? Jati dia yang mengambil manual Xingyu. Aku akan memukulinya sampai mati. Tunggu sebentar. Xingyu, bisakah kamu tunjukkan pada kakak sulung teknik stick biliar di manualmu? Kakak sulung, apakah kau meragukan Xingyu? Tidak sepenuhnya. Aku hanya ingin melihat. Oke, Xingyu, kakak sulung. Bagaimana kau bisa memperlakukan Xingyu seperti ini? Itu dicuri oleh Chen Yuan. Lalu bagaimana kau menjelaskan kemajuan pesatnya? Cukup. Aku bertanya pada Xingyu. Xingyu, bisakah kamu menunjukkannya? Tidak apa-apa, kakak sulung. Saya bisa menunjukkannya. Hanya saja, saya belum menguasainya dengan terlalu baik. Kakak sulung, tolong jangan salahkan saya. Untungnya, saya dengan cermat menonton bagaimana Chen Yuan bermain dan mempelajari sebagian besar darinya. Wanita bodoh, beraninya kamu meragukan saya. Ketika saya mengambil kendali atas keluarga Chen, kamu akan menjadi orang pertama yang saya hadapi. Bagus. Sekarang bisa dibuktikan kan? Sebenarnya, teknik stick biliar itu persis sama dengan milik Chen Yuan. Tapi mengapa rasanya Chen Yuan bermain sedikit lebih mulus? Kakak sulung, kau lupa. Lengan Xingyu terluka oleh Chen Yuan. Jati permainannya agak canggung. Itu sangat normal. Aku lupa tentang poin itu. Maafkan aku, Xingyu. Kakak terlalu memikirkannya. Sepertinya, itu benar-benar Chen Yuan yang mencuri manual Xingyu. Bukan apa-apa, kakak. Demi keluarga Chen, aku tidak akan melihat adikku terus terpuruk lebih jauh. Chen Yuan, aku sudah mempelajari teknik bermainmu secara menyeluruh. Tunggu saja untuk dihancurkan dan dipermalukan. Silakan duduk. Kantor. Saya benar-benar minta maaf, Nona Chen. Wangsu. Turnamen seleksi pemain profesional Anda. Kualifikasi instruktur telah dicabut. Anda juga tahu. Turnamen seleksi pemain profesional adalah sangat penting bagi kami. Saya harap Anda bisa memaklumi. Dibatalkan. Mengapa membatalkannya? Kakakku adalah Ratu Nine Ball. Ini adalah kompetisi profesional. Yang penting adalah keterampilan. Seperti yang Anda sebutkan. Gelar-gelar tidak resmi yang diproklamasikan sendiri semacam ini, dalam pandangan kami, sama sekali tidak memiliki efek. Apa kau tahu sudah berapa lama kakakku mempersiapkan diri untuk turnamen seleksi ini? Kau membatalkannya begitu saja kapanpun kau mau. Apakah ini adil? Kami benar-benar minta maaf. Ini adalah keputusan asosiasi biliar. Kami telah menemukan pemain potensial yang sangat misterius. Jalur pukulannya belum pernah dipelajari. Presiden asosiasi memutuskan untuk membiarkan dia memainkan pertandingan penilaian. Oleh karena itu, cukup. Kakakku adalah pemain profesional puasi tingkat pertama, dengan banyak set tingkat tinggi, terkenal karena teknik stick ofensif berkelanjutan. Orang-orang yang kau temukan itu, bisakah mereka dibandingkan dengan kakakku, dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Sejujurnya, teknik stick Nona Chen sangat indah. Kami bisa memberikan kompensasi, sebagian dari biaya, dan memprioritaskan pengaturan, agar Anda untuk berpartisipasi dalam turnamen seleksi berikutnya sebagai instruktur. Kami dengan tulus memohon pengertian Anda. Kamu, baiklah, aku mengerti keputusanmu. Namun, aku juga ingin melihat pemain macam apa sebenarnya yang bisa menggantikan kualifikasiku untuk berpartisipasi. Aku akan tinggal dan menonton. Kamu tidak keberatan kan? Tentu saja. Tapi tolong tetap tenang. Jangan memengaruhi jalannya pertandingan. Aku ingin lihat.
Siapa orang ini? Siapa yang lebih memenuhi syarat daripada kakakku? Tempat kompetisi. Uji coba seleksi pemain profesional. Kini resmi dimulai. Sekarang mari kita sambut dengan tepuk tangan pemain yang diundang secara khusus untuk masuk. The film was translated and narrated by M Media. Chen Yuan. Orang yang menggantikanku ternyata adalah Chen Yuan. Chen Yuan. Apakah asosiasi biliarmu tidak punya otak? Membiarkan Chen Yuan menggantikan kakak perempuanku untuk menjadi mentor. Dia tidak punya keterampilan dan tidak punya ketenaran. Apakah dia memenuhi syarat? Chen Yuan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi penguji? Aku sebenarnya memang punya kualifikasi. Tidak sepertimu. Sama sekali tidak terampil. Jangan sombong. Aku peringatkan kamu. Kami sudah tahu alasan peningkatan keterampilanmu yang tiba-tiba. Jika kamu meminta maaf kepada kami sekarang, masih belum terlambat. Berikan kualifikasi mentor kepada kakak perempuan, agar kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri di sana. Benar kakak, selama kau menarik diri dari kompetisi dan meminta maaf kepada kami lagi, aku akan berpura-pura bahwa tidak ada yang pernah terjadi. Kita bukan keluarga. Bukti. Bukti yang kamu bicarakan. Itu milik Chen Xingyu kan? Bagaimana? Merasa bersalah? Benar-benar menipu. Kamu. Semuanya, mohon jaga keheningan. Kompetisi akan segera dimulai. Jika Anda mengganggu ketertiban normal kompetisi, saya berhak untuk meminta Anda untuk pergi. Chen Yuan, aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menyuap orang ini dan menggantikan kualifikasi mentor kakak perempuan. Apakah kamu pikir dengan melakukan ini, kamu membuat kami melihatmu dengan hormat? Orang sepertimu pada dasarnya tidak pantas menjadi keluarga kami. Chen Yuan, sebelumnya ketika kamu bermain di aula biliar kecil, memainkan permainan tidak resmi, kami tidak mempermasalahkannya. Tetapi jika kamu berniat bermain dalam jenis kompetisi formal ini, menggunakan teknik stik biliar Xingyu, kami tidak akan memaafkanmu. Jadi ini bukti yang kamu bicarakan. Aku sudah meninggalkan keluarga Chen. Namun metode kamu masih sangat canggung. Gunakan teknikmu sendiri. Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkan mereka melihat nanti betapa konyolnya rumor kamu. Selamat datang semua kontestan di kualifikasi seleksi pemain industri biliar nasional. Orang di samping saya ini adalah pemain yang diundang secara khusus, Tuan Chen Yuan. Dia akan bertindak sebagai penguji pendahuluan hari ini. Siapa orang ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia? Bagaimana asosiasi biliar bisa begitu asal-asalan, sampai-sampai hanya asal mencari seseorang untuk menjadi penguji? Bukankah ini bagus? Dengan penguji seperti ini, maka kesempatan kita untuk menjadi pemain profesional, bukankah itu bahkan lebih besar? Siapa yang akan ikut tantangan ini? Saya. Silakan. Chen Yuan, jika kamu mundur sekarang belum terlambat. Kompetisi ini bukanlah biliar informal. Jenis teknik yang kamu miliki pada dasarnya palsu. Tunggu saja. Mencabut kualifikasi master kakak perempuanku. Seseorang yang baru bermain selama beberapa hari. Seorang yang tidak berguna sedang bermain. Asosiasi biliarmu seharusnya bersiap untuk dibubarkan. Menonton pertandingan pun tidak membuatmu diam. Pukulan hebat. Awal yang sukses. Sudah lama sekali saya tidak melihat teknik stick yang begitu bersih. Bola pertama masuk ke lubang. Pukulan ini pasti menjadi salah satu dari 10 pukulan terbaik tahun ini. Hanya mencari siapapun untuk menguji seleksi pemain profesional. Asosiasi biliar pasti sudah gila kan? Aku ingin lihat bagaimana orang itu akan menyelesaikan ini. Apel, dia benar-benar menyapu meja. Saya tidak menyangka bahwa kali ini kompetisi seleksi kita ternyata menyembunyikan bakat tersembunyi seperti itu. Saya ingin tahu apakah pemain uji kita Chen Yuan bisa menahan tekanan.
Sayang was sekali, translated meskipun and tidak masuk, narrated tapi by M. bola putih sudah mencapai posisi bertahan yang luar biasa. Pemain Chen Yuan, bisakah dia berhasil? Semuanya mari kita tunggu dan lihat. Apa? Bola masuk. Permainan posisi yang tampaknya sederhana ini, pada kenyataannya, membutuhkan perhitungan yang tepat, sudut pemisahan dan putaran bola putih. Kontrol bola stik biliar yang begitu halus. Pemahamannya tentang putaran dan kekuatan benar-benar berbeda dari konsepnya yang sebelumnya, yang hanya memukul bola dengan keras. Kontrolnya atas situasi yang rumit, sangat mengesankan. Mengapa aku tidak menyadari ini sebelumnya? Teknik stik buruk macam apa itu? Itu murni pukulan kebetulan, dibandingkan dengan teknik stik unik kakak perempuanku. Itu jelas lebih rendah. Jika kakak perempuanku yang bermain, hasilnya pasti akan lebih baik dari ini. Pemikiran semacam ini, Chen Yuan. Kamu yang sekarang tidak mau tinggal di aula biliar saya. Pukulan lurus yang tampaknya biasa, tetapi menjamin kesinambungan, fokus dan stabilitas yang dibutuhkan. Cara berpikir seperti ini, teknik seperti ini, kontrol bola stik seperti ini. Sungguh layak disebut seni. Bagaimana ini? Bisa masuk. Ini tidak mungkin. Solusi semacam Untuk ini. beristirahat di area lounge. Semuanya pertandingan barusan. Benar-benar spektakuler. Pemain Chen Yuan, penampilannya sangat mencengangkan semua orang. Jadi, saya ingin tahu, bagaimana para wasit profesional kita akan mengevaluasi penampilan dari pemain Chen Yuan. Pemain master ini tampil tanpa celah. Aku tidak bisa bermain sebaik dia. Aku tidak punya cara untuk berkomentar. Chen Yuan luar biasa. Ketabahan mentalnya yang hebat. Dan kemampuan perhitungan yang tepat. Di dunia biliar, Anda tidak akan menemukan orang kedua. Di arena profesional, seseorang harus tetap melangkah dengan mantap dan pasti. Tindakan-tindakannya ini, menurut pendapat saya itu, adalah perilaku sembrono. Pukulan ajaib yang dia bersihkan. The Tidak film lebih was dari keberuntungan. translated and Kebetulan narrated belaka. by M Media. Seorang pemain profesional sejati, menekankan permainan yang mantap dan pasti serta ketahanan mental, bukan jenis trik yang menyenangkan penonton ini. Xing Yu, apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Jika satu tembakan dianggap keberuntungan, menyapu bersih meja juga karena keberuntungan. Anda terlalu tidak menghormati pemain. Tidak sopan. Mungkinkah, sebagai wasit kompetisi besar ini, apakah saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi seorang pemain? Atau mungkin, beberapa orang karena pemain itu masih muda dan berpenampilan menarik, telah kehilangan akal sehat mereka, dan penilaian profesional yang paling mendasar telah hilang. Anda memfitnah. Penampilan pemain Chen Yuan jelas bagi semua orang. Jelas bagi semua orang, itu adalah gaya bermain jalanan yang tidak profesional miliknya itu. Gaya bermain ini di arena profesional, cepat atau lambat, karena kesalahan, akan kehilangan seluruh pertandingan. Sama sekali tidak boleh didorong. Menurut pendapat saya, pemain tidak profesional seperti dia tidak pantas berdiri di panggung kompetisi Masters. Namun saya berpendapat, penampilan pemain Chen Yuan pantas mendapat nilai sempurna. Nona Shen, Ketua Shen, mengapa Anda datang? Saya datang untuk melihat bagaimana pemain yang kami rekomendasikan sendiri beraksi. Apel, dia sebenarnya adalah pemain yang diundang oleh ketua. Semuanya. Saya adalah ketua tur biliar dunia. Chen Yue. Saya dapat dengan bertanggung jawab memberitahu semua orang penampilan pemain Chen Yuan hari ini dapat disebut tingkat mahakarya. Kemunculannya mungkin akan mengubah lanskap perkembangan masa depan olahraga biliar. Dia adalah orang yang kami cari selama ini, sang jenius. Penampilannya hari ini tidak dapat dibantah di mata saya. Nilai sempurna.
Ketua Shen ini, mengapa dia menilai Chen Yuan begitu tinggi? Apakah dia salah? Bahkan Ketua Shen memberikan pujian setinggi itu kepada Chen Yuan. Apa sebenarnya yang dia miliki? Bakat yang begitu menakjubkan. Dan bagaimana dengan kita keluarganya? Apa yang telah kita lakukan padanya? Kata yang bagus, Ketua Shen memiliki mata yang tajam. Chen Yuan adalah yang terbaik. Kita keluarganya benar-benar tidak sebaik orang luar. Beberapa orang kamu tahu, tidak tahan melihat orang lain berhasil. Mereka terus berpikir adik laki-laki mereka benar-benar bagus. Ketua Shen di sisi lain adalah otoritas yang sebenarnya. Tamparan di wajah itu benar-benar keras. Anda cukup. Apa yang dia katakan benar. Adik kecil Chen Yuan, persis seperti yang dikatakan Ketua Shen. Kamu mendengarnya dengan benar. Apa yang dia katakan tidak dapat disangkal. Kamu memang seorang jenius. Saya telah bermain biliar selama bertahun-tahun. Saya yakin saya telah melihat cukup banyak pemain berbakat. Tapi kamu masih unik. Teknik stikmu yang tidak konvensional dan jenis, imajinasi liar dan tak terkekang adalah hal-hal yang kami orang-orang tua ini telah lama hilang. Kau memujiku senior. Aku hanya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Bagus. Teruslah berusaha. Kamu tidak boleh membiarkan kebisingan dari dunia luar memengaruhimu. Terutama kritik. Terima kasih senior. Mengenai frame berikutnya, saya akan terus bekerja keras. Meskipun kamu sangat terampil, tapi saya bukan seseorang yang mudah dikalahkan. Aku tidak bisa meminta lebih. Ketua Shen, bisakah Anda menjelaskan secara spesifik mengenai karakteristik pemain Chen Yuan yang mana yang membuat Anda menilainya begitu tinggi? Pertama itu adalah kemampuan inovasinya. Biliar telah berkembang hingga hari ini. Ada banyak rutinitas dan gaya bermain yang telah menjadi relatif tetap. Tetapi pemain Chen Yuan, dia bisa mendobrak kebiasaan, menggunakan metode tak terduga untuk menyelesaikan masalah sulit. Ambil contoh, tembakan mas melengkungnya. Ketua Shen hebat. Ini benar-benar komentar profesional. Seorang wasit tertentu. Saya ingin tahu apakah itu menyakitkan. Saya penggemar. Adik Chen Yuan tidak hanya bermain bagus, dan tampan dia juga didukung oleh Ketua Shen. Masa depan menjanjikan. Saya dulu berpikir Shen Xingyu cukup mengesankan sebagai wasit. Sekarang saya merasa pola pikirnya terlalu kecil dan hatinya terlalu sempit. Ketua Shen, Anda adalah ketua turnamen biliar dan Anda memiliki prestis tinggi di dunia biliar. Tetapi Anda tidak bisa hanya karena preferensi pribadi Anda menunjukkan favoritisme seperti itu terhadap pendatang baru. Apa yang disebut teknik barunya, menurut pendapat saya tidak standar. Itu adalah metode yang tidak ortodoks. Begitu gaya bermain seperti ini menjadi kebiasaan, pada akhirnya akan menghancurkan karir profesionalnya. Saya menyatakan fakta dan mengungkapkan penilaian profesional saya. Dia hanyalah seorang pemain amatir. Dasar-dasarnya pasti berantakan total. Keberhasilannya hari ini hanyalah keberuntungan. Shen Xingyu, cara bicaramu terlalu sewenang-wenang. Jika dia tidak memiliki dasar-dasar yang kuat, bagaimana mungkin dia bisa mengeksekusi kontrol bola yang luar biasa itu? Kamu pikir kamu siapa? Berani mencelamahi saya? Apakah Anda mencoba menjilatnya, sehingga Anda membelanya seperti ini? Anda benar-benar di luar nalar. Saya hanya menyatakan fakta. Saya tidak seperti orang tertentu, menyalahgunakan jabatan publik untuk dendam pribadi. Siapa yang menggunakan jabatan publik untuk balas dendam? Jelaskan dirimu dengan jelas. Anda. Kalau begitu komit kompetisi acara ini akan menjelaskannya dengan jelas kepada Anda. Kak, lihat wasit itu. Dia pasti menerima keuntungan dari Chen Yuan. Itulah mengapa dia sangat membantu Chen Yuan. Xingyu difitnah secara tidak adil. Xingyu juga melakukannya demi keadilan dan kejujuran kompetisi. Itulah mengapa dia mempertanyakan Chen Yuan. Mei Ling, sampai kapan kamu akan menipu dirimu sendiri? Apakah kamu benar-benar berpikir tindakan Xingyu adalah demi keadilan dan kejujuran? Kurasa dia hanya cemburu. Kak, bagaimana Anda bisa berbicara tentang Xingyu seperti itu? Xingyu dia adalah kebanggaan keluarga Chen kita. Apa-apaan Chen Yuan itu? Tidak peduli seberapa mampunya dia tetaplah bajingan tak tahu terima kasih. Cukup. Bahkan sekarang pada titik ini, kamu tidak bisa membedakan benar dan salah. Bukankah kita sudah memperlakukan Chen Yuan dengan cukup kejam? Selama bertahun-tahun dia menderita begitu banyak ketidakadilan. Kapan kita pernah membelanya? Sekarang dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bersinar dan berhasil. Kita tidak hanya tidak senang, kita masih ingin menyerangnya atau meremehkannya. Dia adalah saudara kita. Saya hanya tidak bisa menerimanya sesaat. Selama ini akulah yang berutang padanya.
Aku buta. Aku gagal melihat bakat Chen Yuan. Tangan kitalah yang mendorongnya semakin jauh. Chen Xingyu. Dalam kompetisi ini, Anda secara terbuka berkonflik dengan wasit lain. Kata-kata Anda keras, dan sikap Anda buruk. Ini telah sangat memengaruhi citra turnamen Masters dan profesionalisme tim wasit. Ketua Shen sangat tidak puas dengan hal ini. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai wasit. Ketua Shen telah menyatakan bahwa ini akan ditangani secara serius. Dalam pekerjaan Anda selama acara ini, Anda menunjukkan emosi pribadi dan bias yang serius. Anda tidak lagi layak untuk terus menjabat sebagai wasit dalam turnamen Masters ini. Apel. Mengapa? Saya keberatan. Ini adalah keputusan bersama dari komite dan Ketua Shen. Kecuali Anda dapat meminta maaf secara publik kepada pemain Chen Yuan itu. Jika tidak mengenai masalah ini, tidak ada ruang untuk membalikan. Chen Yuan lagi-lagi Chen Yuan. Ini semua salahmu. Tunggu saja. Anda pikirkan baik-baik. Apakah Anda ingin memuaskan dorongan sesaat? Merusak masa depan Anda sendiri? Atau hanya menundukkan kepala demi masa depan yang cerah? Shen Xingyu, sudahkah Anda mengambil keputusan? Apakah itu permintaan maaf? Atau pergi? Hadirin sekalian yang terhormat, saya mohon maaf. Itu adalah kesalahan dalam penilaian saya barusan. Saya akan dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada pemain Chen Yuan. Tidak apa-apa. Xiao Yuan. Ada yang salah. Xiao Yuan. Maaf. Kami benar-benar tahu kami salah. Kakak merindukanmu. The film was Pulanglah bersamaku ya. translated and narrated Rumah by akan selalu Media. menjadi pelabuhan amanmu. Pulanglah. Chen Meixuan. Kau masih berani bicara tentang pulang denganku. Selama bertahun-tahun ini, apakah kau pernah menganggapku sebagai keluarga ketika Xingyu membuliku? Ketika kau mengabaikanku? Siapa yang pernah mengucapkan sepatah kata pun untukku? Sekarang setelah aku membuat nama untuk diriku sendiri, kau ingin aku pulang. Siapakah aku Chen Yuan, seekor anjing yang datang saat dipanggil, dan pergi saat kau lambaikan tangan? Xiao Yuan. Aku minta maaf. Aku benar-benar meminta maaf padamu. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menebusnya ya? Ganti rugi. Tidakkah kau tahu bahwa beberapa kerusakan yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan? Sejak aku diusir dari rumah, aku tidak lagi punya rumah. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tembakan rumitnya terlalu mengandalkan keberuntungan. Di pertandingan berikutnya dia mungkin menunjukkan warna aslinya. Chen Yuan. Lihatlah mereka. Orang-orang ini. Mereka benar-benar mengatakan, kamu beruntung. Itu benar-benar membuatku marah. Mulut mereka ada pada mereka. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka mau. Tapi ini akan memengaruhi reputasimu. Dan itu akan memberikan tekanan pada pertandinganmu berikutnya. Tekanan. Itu sempurna. Karena semua orang meragukan kemampuanku. Dan berpikir aku mengandalkan keberuntungan. Mengapa tidak membiarkan mereka menentukan tantangan? Biarkan mereka melihat. Apakah aku Chen Yuan benar-benar memiliki kemampuan ini atau tidak? Maksudmu? Biarkan saja mereka yang menentukan tantangannya. Biarkan mereka merasakan. Taruh semua susunan bola biliar yang mustahil di sana. Aku akan menyelesaikannya satu persatu. Buat mereka kalah. Dengan rasa hormat sepenuhnya. Hadirin sekalian, hari ini kita berada di sini untuk menyaksikan pesta biliar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemain kuda hitam kita, Chen Yuan, akan berada di sini untuk menerima tantangan pamungkas di mana-mana.
Apakah dia benar-benar pemain dengan keterampilan hebat, atau seperti yang diklaim sebagian orang? Apakah dia anak yang beruntung? Hari ini kita akan berada di sini untuk mencari tahu kebenarannya. Lihatlah. Tampang sombongnya itu. Nanti, dia akan punya waktu untuk menangis. Saya dengar seseorang telah bermain selama puluhan tahun dan belum pernah memecahkan susunan sulit ini. Mari kita lihat bagaimana dia menangani ini. Hari ini, saya ingin menyaksikannya dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana dia benar-benar dipermalukan. Tantangan pertama hari ini datang dari tamu terkenal kita, komentator biliar Old One. Mari kita sambut dia dengan tepuk tangan. Susunan bolanya. Saya menemukannya di Manual Rahasia Biliar. Dinamakan naga terperangkap naik. Sejauh ini hanya satu orang yang mampu menyelesaikannya. Persyaratannya sangat sederhana. Dalam satu pukulan, masukkan bola 8 ini ke dalam lubang yang ditentukan. Bola putih tidak diizinkan menyentuh bola objek non-target apapun. Dan, akhirnya harus berhenti di dalam area bola putih. Silakan mulai. Ya Tuhan, bagaimana cara memukul pukulan ini? Bola putih sama sekali tidak punya jalur. Bukankah ini menyulitkan orang? Koefisien kesulitan tembakan ini setidaknya 95 atau lebih tinggi. Lupakan tentang menyelesaikannya dalam satu tembakan. Mengeluarkan bola putih saja sudah merupakan prestasi. Lihat, tantangan pertama ini telah membuatnya tertegun. Jika Anda tidak mencari mati, Anda tidak akan mati. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda merasa tidak tahu harus mulai dari mana? Jika Anda menyerah sekarang, masih belum terlambat. Jangan sampai Anda menjadi Wang tua pukulan ini tentu menarik. Namun, itu tidak sepenuhnya tanpa peluang. apa yang dia coba lakukan. Mungkinkah dia ingin mengangkat bola putih? Melompati bola-bola. Aman. Pukulan lompat semacam ini. Kecuali dia melompati bola putih keluar dari meja. Jika tidak, itu pada dasarnya mustahil. Tembakan yang luar biasa. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah tembakan legendaris kapung menyentuh air. Tidak mustahil. Teknik stick ini sudah lama hilang. Ada sesuatu yang bahkan lebih menantang. Hadirin sekalian, pemain Chen Yuan menggunakan teknik stick ajaibnya telah menaklukkan tantangan demi tantangan yang tampaknya mustahil. Masalah yang dia selesaikan dengan mudah. Selanjutnya hanya tantangan terakhir yang tersisa, yang juga diakui secara universal yang paling sulit. Tantangan pamungkas. Mutiara 7 bintang. Menyelesaikan meja dalam satu tembakan. Formasi bola ini terlalu tersebar. Ini hanyalah susunan yang mustahil. Lupakan tentang menyelesaikan meja dalam satu tembakan. Bahkan memasukkan 3 bola berturut-turut akan menjadi keajaiban. Saya menolak percaya susunan yang mustahil itu. Anda juga bisa memecahkannya. Masuk. Mutiara 7 bintang, dia berhasil. Dia berhasil menggunakan tumbukan 7 bola untuk memasukkan bola target dengan sempurna. Dia menggunakan keterampilan yang tak terbantahkan untuk membuktikan bahwa dia bukan anak yang beruntung. Dia adalah seorang jenius di dunia biliar. Dia adalah seorang master yang memang pantas. Master. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Kamu pasti bisa melakukannya. Kamu yang terbaik. Sungguh adik laki-laki yang luar biasa. Mengapa kita mengusirnya? Ayo, minumlah air. Xiao Yuan, kamu benar-benar luar biasa. Bola-bola itu, ya ampun. Jantungku hampir melompat keluar dari dadaku. Tidakkah kamu melihat Chen Xingyu? Wajah itu sangat gelap, seperti jelaga. Untungnya aku juga tidak menjatuhkan bola. Lalu,
Apakah kamu ingin aku memberimu hadiah? Ini. Master Chen Yuan. Sebelumnya, saya gagal mengakui kehebatan Anda. Ini benar-benar omong kosong. Anda adalah orang yang sangat toleran. Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Hari ini, gerakan Anda benar-benar. Sungguh saya telah tercerahkan. Ya, sebelumnya kami tidak berpikir andai. Mengandalkan keberuntungan. Sekarang tampaknya, kami terlalu berpikiran sempit. Kalian semua melebih-lebihkan. Keterampilan biliar, pada dasarnya adalah tentang pembelajaran bersama, dan maju bersama. Sungguh mengecewakan. Xing Yu. Chen Yuan dia hanya beruntung. Ini bukan keberuntungan. Teknik stick semacam itu, kontrol semacam itu. Ini adalah keterampilan. Saya tidak menyangka dia menyembunyikan keterampilan. Tapi dia dulu jelas hanya orang yang tidak berguna. Tidak berguna. Kami adalah orang-orang yang selama ini, yang tidak berguna yang dipermainkan olehnya. Bajingan ini, dia selama ini menyembunyikan kekuatannya. Dia hanya ingin melihat kita mempermalukan diri sendiri. Jangan bicara seperti itu. Memang, sebelumnya kita punya banyak kesalahpahaman. Kita bilang dia menyembunyikan kekuatannya, tapi kita tidak pernah memberinya kesempatan untuk menunjukkannya. Kakak sulung, mengapa Anda selalu memihak orang luar? Kita adalah keluarga. Dia sudah mengkhianati keluarga. Mengapa Anda masih membelanya? Apakah dia juga memberimu semacam ramuan cinta? Tepat sekali kakak sulung. Chen Yuan, dianggap apa dia? Tidak peduli seberapa terampilnya dia, itu tidak bisa mengubah latar belakangnya. Bagaimana kamu bisa membicarakannya seperti itu? Dia masih adik laki-laki kita. Hari ini dia mendapatkan rasa hormat untuk dirinya sendiri. Haruskah kita hanya Hormat? Apakah dia pantas mendapatkannya? Dia hanya pantas membuat keluarga Chen kita semakin kehilangan muka. Chen Maixuan, kau ingat ini. Mulai sekarang, jangan sebut namanya di depanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Xing Yu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Aku selalu seperti ini. Sekarang aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Chen. Kalian semua harus mendengarkanku. Pemain Chen Yuan menggunakan teknik stick ajaibnya. Dia menaklukkan 1 demi 1, yang tampaknya mustahil, namun tantangan yang diselesaikan dengan mudah. Bicara. Ayah ibu. Masalahnya tidak seperti yang kalian pikirkan. Kakak laki-lakiku yang sengaja menjebakku. Dan Shen Youwei itu, dia juga memihak kakak laki-lakiku. Ibu, Anda tidak tahu bagaimana keadaan Chen Yuan saat ini. Dia sengaja mencoba membuat keluarga Chen kita terlihat buruk. Itulah mengapa Xing Yu tidak tahan dan kehilangan kesabaran sesaat. Saya pikir dia kalah dalam keterampilan dan tidak bisa menerima kekalahan. Lihatlah Chen Yuan itu, betapa cemerlangnya dia sekarang. Media massa besar semuanya memberitakan tentang dia. Tapi mengapa tidak ada seorang pun? Siapa yang bilang dia dari keluarga Chen kita? Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah menemukan sisi brilian Chen Yuan. Chen Maixuan, Anda selalu bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Chen Yuan. Dia memiliki bakat seperti itu, dan Anda tidak tahu. Tahukah Anda bahwa Anda telah menyebabkan keluarga Chen kehilangan bakat sebesar itu? Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Anda harus membawa Chen Yuan kembali kepada saya. Tidak peduli seberapa bagus keterampilannya, dia hanya bisa digunakan oleh keluarga Chen kita. Mengapa kita harus membawa bajingan tak tahu terima kasih itu kembali? Bukankah baik bagi kita untuk bersama sebagai sebuah keluarga? Dia selalu berlebihan. Bodoh. Pergi berpartisipasi dalam kejuaraan dunia berikutnya. Anda atau Anda. Sudah berapa tahun keluarga Chen kita memenangkan kejuaraan? Tahukah Anda apa yang dikatakan keluarga terkemuka lainnya tentang kita? Mereka bilang disiplin keluarga kita longgar. Mereka bilang keluarga Chen tidak punya penerus. Ayah, aku akan berpartisipasi dalam kejuaraan biliar berikutnya. Anda pergi. Apakah Anda menyarankan turnamen master? Belum cukup memalukan. Karena Chen Yuan begitu sukses, maka kita tidak bisa membiarkannya beroperasi secara independen di luar. Dia harus mengibarkan panji. Keluarga Chen kita bukan. Bagaimanapun juga, dia memiliki darah keluarga Chen. Karena dia memiliki kemampuan ini, dia harus dimanfaatkan oleh keluarga Chen kita. Ini juga dapat dianggap demi pengejaran pengembangan yang lebih besar. Ayah ibu, apakah kalian akan mempersiapkan kakak sekarang? Jangan kalian lupakan apa yang dia katakan saat dia meninggalkan keluarga. Dia tidak akan mendengarkan kita sama sekali. Dia tidak akan mendengarkan kita sama sekali. Bahkan jika dia tidak mengakui kita, dia harus datang. Selama nama belakangnya adalah Chen. Selama dia bisa membawa keluarga Chen kita kehormatan dan keuntungan, dia harus kembali. Chen Maixuan, Anda secara pribadi pergi menangani masalah ini. Baiklah. Chen Maixuan,
Kamu beritahu Chen Yun bahwa selama dia bersedia kembali, semua masalah kita di masa lalu bisa dimaafkan. Pintu keluarga Chen akan selalu terbuka untuknya. Baiklah, Kakak perempuan aku akan ikut denganmu, Chen Xingyu. Anda tidak akan pergi kemanapun, tetap di rumah dengan patuh. Jika Anda membuat masalah lagi, maka tinggalkan keluarga Chen. Ya ayah. Begitu Chen Yuan kembali ke rumah, di mana akan ada tempat untukku di keluarga ini. Aku harus memikirkan cara. Jangan hentikan saya, jangan. Chen Yuan. Chen Yuan, permisi. Biarkan aku masuk. sudah berapa kali saya bilang pada Anda, Chen Yuan saat ini sedang mempersiapkan pertandingan. Dia sama sekali tidak bisa diganggu. Aku adalah kakak perempuannya. Biarkan saja aku masuk. Bahkan ibu kandungnya pun tidak bisa masuk. Jika Anda pergi, bagaimana dengan mereka? Mereka di sini untuk menandatangani kontrak dengan Chen Yuan. Menandatangani kontrak. Tepat sekali. Tepat sekali. Chen Yuan sekarang adalah bintang besar kita di sini. Berapa banyak klub yang mengantre untuk mendapatkannya? Klub sana. Klub Tianyu. Klub Aij. Ini semua adalah klub-klub top di dalam negeri. Mungkinkah mereka menandatangani kontrak dengan Chen Yun? Saya Shen Yue. The film Kita was bertemu lagi. translated and narrated Terima by kasih telah Ed membantuku Media. menangani hal-hal di atas panggung. Sebenarnya, saya punya motif egois. Saya ingin menandatangani kontrak dengan Anda untuk menjadikan Anda iskila. Klub saya. Sama sekali tidak. Chen Yuan adalah milikku. Klub Anda bahkan tidak bisa menampung tokoh hebat seperti Chen Yuan. Terima kasih Nona Shen atas apresiasimu. Namun, aku benar-benar tidak bisa mengecewakan orang pertama yang mempercayaiku. Jika saya memberi Anda gaji tahunan 100 juta, apakah Anda tidak tergoda? Berapa? Apakah 100 juta? Bagaimana kalau kamu memikirkannya? Aku tidak akan mempertimbangkannya. Kurasa, seseorang tidak boleh melupakan akarnya. Saya sudah menduganya. Nona Ren, ini adalah kontrak merger dan akuisisi untuk perusahaan Anda. Kami sangat tulus. Jadi kenapa kalau kamu kaya? Ini benar-benar luar biasa. Bagaimana kalau kamu saja yang menandatangani kontrak dengan Nona Shen? Apakah kamu mencoba menjualku? Klubku dan klub Nona Shen akan bergabung mulai sekarang. Ini bukan menjual. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Aku tidak akan memberitahumu. Baiklah. Karena kamu sudah membeli bosku, maka aku menantikan kerjasama yang menyenangkan. Kalau begitu mari kita pergi makan bersama staf. Ayo pergi. Bos kedua. Mendapat rezeki nomplok. Tuan Chen, Tuan Chen, Anda harus bergabung dengan tim kami. lihatlah klub Tianyu. Chen Yuan, bos saya mengizinkan saya untuk menawarkan persyaratan tak terbatas. Sebutkan harga Anda. Bergabunglah denganku. Bergabunglah dengan saya. Kami. Permisi, semuanya. Tuan Chen, sudah ditandatangani oleh grup Shen saya. Semuanya silakan pergi sekarang. Kami masih selangkah terlalu terlambat. Xiao Yuan, kamu menandatangani kontrak dengan grup Shen. Kamu tidak boleh menandatangani kontrak dengan mereka. Bukankah ini putri tertua dari keluarga Chen? Bagaimana? Melihatku hidup enak. Membuatmu tidak nyaman. Xiao Yuan, kami tahu kami salah. Tolong pulanglah bersamaku. Ayah dan ibu sangat merindukanmu. Chen Meixuan. Ketika kamu mengatakan ini, kamu bahkan tidak mempercayainya sendiri kan? Mereka berharap aku mati di luar. Aku tidak bermaksud begitu. Sungguh ayah yang memintaku datang dan mengundangmu pulang. Jadi Anda adalah tuan muda tertua dari keluarga Chen. Memikirkan kembali saat itu, keluarga Chen dalam miliar. Selalu menekan keluarga Chen saya. Nona Shen, aku sudah menandatangani kontrak denganmu. Dan aku pasti akan melakukan yang terbaik. Tidak seperti orang tertentu, yang hatinya hanya terfokus pada biliar. Bagaimana mungkin dia memikirkanku? Kecuali dia berpikir aku memiliki nilai untuk dieksploitasi. Ingin memperluas wilayah untuknya kan? Sepertinya aku benar.
Jika aku tidak berguna, dan tidak memiliki pencapaian hari ini, aku takut aku akan mati di luar, dan tidak ada yang akan peduli padaku kan. Kami juga melakukan ini demi mempertimbangkan perkembangan kariermu. Pikirkan saja, kami adalah keluarga yang sebenarnya. Hanya dengan begitu kami akan membantumu sepenuhnya. Bagaimana kalau atas nama pribadiku? Aku akan memberimu setiap tahun gaji 2 juta. Lucu sekali. 2 juta. Bahkan tidak bisa membeli milik adik laki-lakumu Chen Xingyu. 1 stik biliar kan? Aku tahu ini tidak banyak. Tapi untuk pendatang baru, angka ini sudah cukup bagus. Ini juga karena kamu adalah adik laki-lakuku. Sehingga aku mengatakan ini. Apakah kamu tahu Nona Shen? Berapa banyak komisi yang ditawarkan Chen Yuan? 100 juta. 100 juta. Chen Yuan, kamu harus membuka matamu lebar-lebar. Apakah mereka mencoba menipumu? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Ini adalah cara berpikirmu. Jika sesuatu yang baik terjadi itu, berarti ada The jebakan. film was translated Orang miskin and narrated by haruslah Em bejat secara Nino. moral. Orang kaya pasti memiliki standar moral yang tinggi. Orang sepertiku dari daerah kumuh, yang keluar, pasti terlibat dalam perbuatan cabul. Sangat jahat. Ini adalah pola pikirmu. Ini adalah kerugian yang kamu sebabkan padaku, sebagai kakak perempuanku. Chen Xingyu dan Chen Miling hanyalah buruk. Kamu berbeda. Kamu adalah hama yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Titik yang kucapai hari ini. Kamu menanggung sebagian besar tanggung jawabnya. Xiao Yuan. Jeti, kamu selalu melihatku seperti ini. Ya, aku melihatmu persis seperti ini. Jadi berhentilah berbicara tentang memintaku pulang. Aku benar-benar kecewa dengan rumah itu. Aku tidak akan pernah kembali seumur hidup ini. Xiao Yuan. Aku benar-benar tahu aku salah. Apa yang harus aku lakukan agar kamu mau pulang bersamaku? Kakak Sui. Bos Shen. Kalian pergi duluan. Aku ingin kamu berlutut dan bersujud 100 kali. Lalu berteriak bahwa aku salah. Maka aku akan memaafkanmu. Kamu sudah menyerah. Harga dirimu, kesombonganmu, selalu didahulukan. Kamu bilang kamu salah. Tetapi kamu bahkan tidak tahu di mana letak kesalahanmu. Chen Yuan. Jika aku berlutut, maukah kamu pulang bersamaku? Selama kamu berlutut, aku akan memaafkanmu. Baiklah. Aku akan berlutut. Merasa dirugikan. Merasa dituduh secara salah. Hal semacam ini di keluarga Chen, aku sudah mengalaminya puluhan kali, ratusan kali. Jadi hanya karena kamu bilang kamu salah, aku harus memaafkanmu. Xiao Yuan. Kamu bisa memilih untuk tidak pulang bersamaku. Tapi pintu rumah kita akan selalu terbuka untukmu. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Apakah kamu bodoh? Jangan pikir aku akan mengAF-kan Embel. Seseorang. Tolong telepon 120. Cepat, pasien masih bisa diselamatkan. Cepat angkat mereka. Pelan-pelan. Petugas. Aku kenal pengemudi itu. Chen Xingyu itu. Tidak. Dia adalah adik laki-lakuku. Aku pernah melihatnya berlatih dengan Chen Xingyu sebelumnya. Seharusnya Chen Xingyu mengirimnya ke sini. Perhatian semuanya.
Cegat sebuah Benz hitam, plat nomor yang berakhiran 48888. Tangkap Chan Xingyu bersama-sama. Apa-apa yang kalian coba lakukan? Cepat-cepat, cepat lepaskan aku. Kau bajingan tua. The Chen film Yuan was sudah pergi. translated and Semua narrated properti by keluarga Chen Media. akan menjadi milikku. Mengapa kau bersikeras agar dia kembali? Nak, aku ibumu. Siapa anakmu? Aku punya orang tuaku sendiri. Tahukah kau betapa aku telah menderita selama bertahun-tahun ini, memanggil kalian ibu dan ayah? Kami sangat baik padamu. Mengapa kamu melakukan ini? Apakah kalian memperlakukanku dengan baik? Lalu mengapa kalian tidak memberikan semua aset keluarga Chen kepadaku? Mengapa kalian bersikeras membiarkan Chen Yuan, orang itu kembali? Saya salah. Saya tidak akan memanggil Chen Yuan kembali lagi. Kamu akan selalu menjadi putra ibu. Sudah terlambat. Aku menyewa seseorang untuk mencelakai Chen Yuan. Aku tidak menyangka kakak perempuan menangkis bencana untuknya. Sekarang aku adalah seorang pembunuh. Aku tidak akan mendapatkan waktu yang mudah. Dan kalian juga tidak seharusnya. Mari kita mati bersama. Apa? Kamu membunuh Mixuan. Kau monster. Dia pantas mendapatkannya. Anak baik, jangan khawatir. Bahkan jika kamu melakukan pembunuhan berdasarkan koneksi ayam, aku bisa memastikan kamu akan baik-baik saja. Paling buruk kamu menjalani beberapa tahun penjara. Setelah kamu keluar, kamu akan tetap menjadi putra kami. Kamu, jangan lakukan hal bodoh lagi. Kau ingin aku masuk penjara. Jangan pernah memikirkannya. Xingyu. Kakak kedua membawakanmu sesuatu yang lezat. Lari cepat. Mengapa kau berteriak? Orang tua. Awalnya aku bermaksud membiarkanmu pergi. Karena kau mengantarkan dirimu sendiri ke depan pintuku. Kalau begitu aku akan bersenang-senang dulu sebelum. Kakak kedua. Kau akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Xingyu, sabar sedikit lagi atas keluhan ini beberapa hari ini. Tunggu sampai ayah tenang. Saya pasti akan menanganinya dengan benar. Saya pasti tidak akan membiarkan pria Chan Yuan itu mengambil posisi Anda tanpa hasil. Kalau begitu aku berutang banyak pada kakak kedua. Ayah. Ibu. Ibu dan ayah sedang tidur. Apa yang akan kamu lakukan? Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada ibu dan ayah? Jika ibu dan ayah tidak mendengarkan, aku akan mencelakai mereka. Kau pasti akan mendengarkan kan? Kakak kedua, Apa yang akan kamu lakukan? aku akan melakukan hal yang selalu ingin kulakukan, tetapi tidak pernah berani. Awalnya aku berpikir bahwa setelah Chen Yuan pergi, aku bisa mendapatkan kekayaan keluarga, dan kemudian mengambil kalian berdua saudari, keduanya. Aku tidak menyangka dia, yang kusir. Mengapa dia masih bisa kembali? Kakak kedua ayah ibu. Jangan salahkan aku. Salahkan Chen Yuan jika harus menyalahkan seseorang. Chen Yuan. Anda yang mengusir Chen Yuan. Ketika aku menjebak Chen Yuan, kau terus-menerus ikut campur dan membantu. Masalah ini tidak bisa hanya disalahkan padaku sendiri. Bukankah begitu? Hentikan perlawanan. Hidung kalian benar-benar tajam. Kalian menemukan jalan ke sini begitu cepat. Letakkan senjatamu. Kita bisa bernegosiasi. Aku tidak akan bernegosiasi denganmu. Aku ingin berbicara dengannya. Apakah kamu punya kualifikasi untuk bernegosiasi denganku? Keadaanku yang sekarang, ini semua salahmu. Jika kau ingin adikmu hidup, maka kau pergi mati. Dia bukan kakakmu. Tunjukkan keahlianmu jika kamu mampu. The Kamera film was kita tidak bisa translated bicara seperti and ini. narrated Jangan by khawatir. Media. Aku mengerti dia. Sebelum tujuannya tercapai, dia tidak akan mudah melepaskan alat tawar-menawar yang dia pegang. Jangan berpikir kau begitu mengenalku.
Jika kau tidak membiarkanku hidup, maka aku akan membuatnya berharap dia mati. Chen Yuan. Saya salah. Selamatkan saya. Dengarkan saja Xing Yu. Ibu dan ayah sudah dicelakai olehnya. Kakak kedua benar-benar tidak ingin mati. Ini adalah urusan keluargamu. Apa hubungannya denganku? Aku tidak mau bernegosiasi denganmu. Lakukan apapun yang kamu mau. Tunggu, Bagaimana? Apakah kamu menyesalinya? ubah syaratnya. Selama kau memotong tanganmu, aku akan melepaskannya. Obsesimu benar-benar mendalam. Kamu pikir aku menjadi master biliar dan akan kembali untuk melawanku demi properti keluarga. Apakah itu sebabnya kamu bertindak? Kamu tidak menyangka itu akan melukai kakak perempuan. Kamu tahu bahwa hari-hari ke depan tidak akan mudah. Jadi, kamu ingin semua orang membayar harganya kan? Ya. Kau baik-baik saja tinggal di daerahku, Moon. Mengapa kau kembali? Kau sudah diusir dari keluarga. Mengapa kamu masih kembali? Kamu terlalu memikirkannya. Aku tidak pernah berniat untuk kembali. Mustahil. Tidak ada orang yang tidak mendambakan kekayaan. Aku hanya melakukan hal yang normal. Kamu memaksaku melakukan semua ini. Baiklah. Aku lupa memberitahumu. Chen Shiguo sudah menandatangani surat wasiat. Semua propertinya setelah kematiannya adalah milikmu. Mengapa kamu terburu-buru? Mustahil. Ini pasti tipuan terhadapku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi bertanya pada ibu. Bukankah begitu? Ibu, apakah ayah meninggalkan semua properti untukku? Bukankah begitu? Aku menipumu. Dasar bodoh. Bajingan kau. Bawa dia pergi. Departemen Urusan Sipil. Resepsi pernikahan kita. Apakah ada orang yang ingin kamu undang? Tidak. Xiao Yuan. Kamu sudah menikah sekarang. Itu bagus sekali. Bukan apa-apa. Kami akan kembali dulu. Xiao Yuan. Kamu kembali ke mobil dan tunggu aku. Berhentilah mencoba membujuknya. Chen Yuan tidak akan kembali bersamamu. Kakak ipar. Kami tahu kami salah. Tolong bantu kami membujuk Xiao Yuan lagi. Saya akan menggunakan setiap metode yang mungkin untuk menebusnya. Kamu tahu, aku 3 tahun lebih tua dari Chen Yuan. Mengapa kita masih bisa bersama? Karena ketika dia paling tidak berdaya dan paling membutuhkan pendampingan, aku muncul. Ketika aku pertama kali bertemu dengannya, dia tidak memiliki rasa aman, tidak percaya pada perasaan, dan tidak berani menerima hal-hal indah. Ini, selama dia bersedia kembali. Kami akan memberinya semua aset keluarga. Segala sesuatu di keluarga ini adalah miliknya. Saya pasti akan memberinya keamanan yang cukup dan memberinya semua hal indah. Seorang anak yang tumbuh di daerah kumuh tidak membutuhkan hal-hal ini. Yang dia butuhkan adalah cinta.